hadir dalam rangka pemilihan pengurus masjid atau sering dibilang PKM pada saat ini. Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah kepada bapak-bapak terutama pengurus yang selama 3 tahun untuk memakmurkan masjid ini. Tidak ada kata yang paling baik yang saya ucapkan kepada bapak-bapak semua. Terima kasih atas semua dukungan, atas perjuangannya. Maka pada hari ini yang akan memaparkan LPJ Bapak Tri Aswanto, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Natiran selaku Ketua DKM, yang saya hormati Ketua RT 03, Ketua RT 04, yang saya hormati Penasihat Masjid DKM Baitul Hidayah Pak Safril, Pak Jamal, dan Pak Goji, dan yang saya hormati para pengurus DKM periode sebelumnya, dan tentunya yang saya hormati dan saya banggakan bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini memenuhi undangan dari Ketua DKM dalam rangka pemilihan Ketua DKM. Dan tadi disampaikan Pak Ketua DKM, saya diamanahi untuk membacakan laporan pertanggungjawaban kepengurusan DKM periode 2020-2022. Mohon izin saya nanti hanya membacakan karena ini kurang lebih 8 halaman. Jadi mohon izin waktunya bapak-bapak sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti memberi dan tak pernah lelah menebar rahmat. Dia melimpahkan nikmat dan karunia yang tiada tara kepada kita hingga kita mampu mengarungi dunia yang fana ini. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para jamaah yang bersedia untuk menyempatkan diri hadir dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan DKM periode 2020-2022. Tercatat beberapa hal yang dapat kami capai, akan tetapi masih banyak tugas-tugas yang tentunya belum terselesaikan. Oleh karenanya, perkenankan kami untuk dapat memberikan laporan pertanggungjawaban ke hadapan sebagai wujud pertanggungjawaban kami. Bab kedua, program ibadah dan dakwah. A. Peringatan Hari Besar Islam. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan masa kepengurusan tahun 2020-2022 secara kuantitas kegiatan-kegiatan telah terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 1. Peringatan 1 Muharram. Kedua, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan santunan anak yatim. Peringatan Maulid Nabi Muhammad diselenggarakan bersamaan dengan santunan anak yatim dilaksanakan, dan tahun 1441 Hijriah DKM tidak menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi dikarenakan pandemi Covid. Namun pelaksanaan santunan tetap dilaksanakan. Sumber pendanaan untuk santunan anak yatim dari jamaah dan warga Blok F serta donatur dari luar Bilabong. Kemudian yang ketiga, kegiatan bulan suci Ramadan. A. Kajian Sabtu dan Minggu menjelang sholat maghrib. B. Menyediakan iftar atau buka puasa. C. Sholat tarawih bersama. D. Ultum ba'da sholat isya. E. Tadarus remaja ba'da sholat tarawih dan ibu-ibu ba'da sholat sunat duha. F. Kajian ba'da sholat ahad. G. Kajian ba'da subuh ahad pagi. G. Iktikaf berjamaah. H. Penerimaan dan penyaluran zakat fitrah. Kemudian yang keempat, Idul Fitri. DKM menyelenggarakan sholat Idul Fitri bertempat di Masjid Baitul Hidayah dan lapangan. Namun untuk tahun 1441 Hijriah DKM tidak menyelenggarakan dikarenakan pandemi COVID-19. Kemudian yang kelima, Idul Adha. Idul Adha kegiatannya meliputi sholat Idul Adha
B. Penerimaan, pemotongan, dan penyaluran hewan kurban. Untuk kegiatan-kegiatan yang tersebut, laporan pertanggungjawaban sudah di-share sewaktu selesai pelaksanaan kegiatan. Kemudian kegiatan tematik. Kegiatan tematik yang pernah dilakukan program DKM 1, nasi uduk bayar seikhlasnya. Kegiatan ini dilaksanakan berupa penjualan nasi uduk dikoordinir oleh ibu-ibu dan keuntungannya diberikan kepada lansia di Blok F, dan program ini dihentikan karena COVID-19. Kemudian Jumat Berkah, kegiatan berupa menyampaikan sodako berupa makanan dari warga Blok F pada jamaah sholat Jumat. Kemudian santunan COVID-19, santunan diberikan berupa memberikan santunan untuk fakir miskin terdampak pandemi. Kemudian yang keempat, santunan untuk fakir miskin menjelang Idul Fitri, menyalurkan sodako dari jamaah pada fakir miskin di lingkungan Blok F menjelang Idul Fitri. Kemudian yang D, kegiatan taklim, pengajian bapak-bapak malam Sabtu dengan pembicara Ustadz Haji Muhammad Syafi'i. Kemudian pengajian bapak-bapak malam Rabu dengan pembicara Ustadz Sahroni. Kemudian yang ketiga, pembacaan tahlil dikir bersama setiap Jumat pada sholat maghrib. Dan yang keempat, pengajian ibu-ibu Jamiatul Qura setiap hari Jumat pada sholat Jumat sampai dengan menjelang sholat asar. Kemudian yang kelima, pengajian remaja pada awal tahun 2019 dan sekarang terhenti karena berbagai kendala, diantaranya COVID dan Ustadz pembimbingnya. Kemudian yang keenam, TPA dengan pengasuh Ustadz Wildan dan tim. Di bab ketiga, program sarana dan prasarana. A. Marbot masjid. Saat ini masjid memiliki marbot, yakni saudara Pak Supri, yang sebelumnya terjadi pergantian marbot sebanyak 3 kali. Penunjukan marbot ini adalah sebagai kebutuhan pokok bagi suatu masjid untuk menjaga mengurus rumah tangga masjid, di samping membantu segala aktivitas dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus. Kemudian yang B, pemeliharaan, pengembangan, dan renovasi. Yang pertama, pembangunan serambi masjid. Pembangunan serambi masjid dilaksanakan pada periode kepengurusan sebelumnya dan secara bertahap sampai kelanjutan pengurusan 2019. Tujuan dari pembangunan serambi masjid adalah sebagai tempat sarana ibadah yang merupakan satu kesatuan dengan Masjid Baitul Hidayah dan juga dimanfaatkan untuk pertemuan warga di lingkungan Blok F. Sumber pendanaan berasal dari jamaah Blok F dan dari para donatur di luar Bilabong. Jumlah total dana yang masuk sebesar 468 juta rupiah. Dana tersebut seluruhnya digunakan untuk pembangunan serambi masjid. Kemudian renovasi ruang sekretariat masjid. Renovasi dilaksanakan dengan pertimbangan untuk pelebaran ruang sekretariat yang kurang memadai, sehingga pelebaran ruang tersebut dimanfaatkan untuk penataan peralatan inventaris masjid dan ruang pertemuan pengurus. Sumber pendanaan berasal dari jamaah Blok F. Jumlah total dana untuk pembangunan sekretariat 48.950.000 rupiah. Kemudian pergantian jendela, pintu, dan pemasangan AC di ruang utama. Ruang utama masjid dilakukan pergantian jendela, pintu untuk mendukung pemasangan AC sebanyak 6 unit dan sumber pendanaan dari jamaah Masjid Baitul Hidayah. Kemudian yang keempat, pembangunan tempat wudhu dan toilet baru. Berkenaan dengan toilet yang lama sudah tidak memungkinkan untuk dipergunakan dan hanya memiliki satu ruang toilet, sedangkan pada saat jamaah ramai kurang memadai, sehingga dilakukan pembangunan tempat wudhu, toilet baru, dan sumber pendanaan dari jamaah Masjid Baitul Hidayah dan juga donatur dari luar Bilabong dengan jumlah total biaya pembangunan sebesar 88.093.000 rupiah. Kemudian peremajaan dan pengembangan peralatan. Peremajaan peralatan tersebut antara lain lemari besi, mesin potong rumput, pemasangan penerangan jalan seputar masjid, pergantian peralatan pendukung sound, dan peralatan lain. Untuk nilai dari peralatan tersebut sudah masuk dalam laporan bendahara yang disampaikan setiap Jumatnya. Memasuki bab keempat, keuangan. A. Sumber keuangan masjid berasal dari 1. Jamaah Masjid Baitul Hidayah.
baik yang berdomisili di Blok F, terutama warga RT 03 dan RT 04 dan Bilabong pada umumnya. Kemudian dari umat muslim di luar Bilabong. Penghimpunan infak antara lain dilakukan dengan A. Celengan warga, celengan untuk menghimpun infak dari warga dan ditempatkan di masing-masing rumah warga dan diambil setiap bulannya oleh pengurus DKM. Kemudian yang B, keropak masjid yang ditempatkan di depan pintu masjid utama. Kemudian yang C, keropak hari Jumat. Dan yang D, transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7124084967 atas nama DKM Masjid Baitul Hidayah. Kemudian bab B terkait pengelolaan keuangan. 1. Ketua DKM telah menunjuk Bendahara 1 Bapak Nuryanto dan Bendahara 2 Bapak Kuntoyo. Kedua, segala bentuk penggunaan uang masjid selalu mendapatkan persetujuan Ketua DKM. Bendahara 1 akan mempertimbangkan dengan kebutuhan prioritas dan Bendahara 2 akan mengeluarkan setelah tahapan tersebut dilalui. Pengeluaran yang dilakukan rutin antara lain A. Bisyarah imam masjid, bisyarah marbot, bisyarah khotib Jumat, B. Bisyarah bilal dan muadzin, E. Bisyarah penceramah rutin, F. Bisyarah taklim gabungan DKM, G. Bisyarah tunjangan hari raya, H. Biaya listrik, I. Pemeliharaan lampu, C. Pemeliharaan sound system atau ampli, yang K. Kebutuhan air minum kemasan gelas dan galon, L. Kebutuhan kebersihan dan lain-lain, M. Pengeluaran lain di luar pengeluaran rutin. Laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dibuat setiap minggu dan disampaikan dan diumumkan pada hari Jumat sebelum sholat Jumat oleh Bendahara 2. Laporan disampaikan setiap rapat pengurus serta ditempel pada mading. Catatan, untuk keropak dan celengan warga sampai dengan laporan ini disampaikan belum ditarik dan dibuka, nanti akan dilakukan oleh kepengurusan yang baru. Yang C, laporan dan saldo kas. Sampai pelaporan hari ini dapat disampaikan keuangan Masjid Baitul Hidayah A. Tersimpan di Bank Syariah Indonesia per 23 Desember